wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alganino Hamid dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat koligatif, dan redoks. Mari kita mulai. Pertama-tama kita ketahui sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat zat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat ini dibagi atau terdiri dari 4 macam, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan tekanan di titik didih, penurunan titik didih, dan yang terakhir tekanan osmotik. Pertama-tama kita belajar dari penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah kecenderungan dari suatu molekul cairan untuk meningkatkan lingkungan cairannya. Bisa dilihat dari gambar ini. Rumus dari tekanan uap ada dua, yaitu yang antara yang non elektron dan yang elektron. Yang non elektron itu rumusnya P sama dengan P kali X terlarut. P tekanan uap pelarut murni, delta P penurunan tekanan uap larutan, dan X terlarut itu adalah fraksi mol zat terlarut. Lalu yang kedua, penurunan tekanan uap larutan elektrolit, itu rumusnya delta P sama dengan P dikali X terlarut dikali I. P itu adalah yang tadi tekanan uap pelarut murni, delta P-nya penurunan tekanan uap larutan, Xt-nya fraksi mol zat terlarut, sedangkan I-nya itu adalah fraksi Van Hoff yang sama dengan 1 ditambah tutup kurung N dikurang 1 tutup kurung A. Yang kedua, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua larutan, bahkan dalam larutan ideal, dan tidak tergantung pada interaksi zat larutan tertentu. Dan bisa dilihat dari gambar di sini. Rumusnya itu adalah bila larutannya non elektrolit itu delta TF sama dengan M dikali KF. Delta TF adalah penurunan titik buku, M itu adalah molalitas, KF itu adalah konstanta penurunan titik buku. Lalu jika yang elektrolit itu adalah delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Delta TF-nya itu adalah penurunan titik buku lagi, M-nya molalitas, KF-nya konstanta penurunan titik buku, I-nya faktor Van Hoff, lalu E-nya derajat ionisasi. Lalu selanjutnya itu adalah penurunan titik buku. Penurunan titik buku adalah proses pembukuan suatu cairan terjadi jika molekul-molekul cairan berada pada jarak yang sangat rapat. Kondisi ini dapat dicapai jika energi kinetik molekul diperkecil dengan cara menurunkan suhu. Seperti gambar di bawah ini yang menjadi es batu ya. Lalu rumusnya itu bila larutannya non elektrolit itu delta TF sama dengan M dikali KF. Dan delta TF-nya penurunan titik buku, M-nya molalitas, KF-nya konstanta penurunan titik buku. Lalu yang kedua itu larutannya elektrolit, itu delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Delta TF adalah penurunan titik buku, M-nya molalitas, KF-nya konstanta penurunan titik buku, I-nya faktor Van Hoff, I-nya derajat ionisasi. Lalu yang terakhir itu tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Sedangkan osmosis itu adalah proses perpindahan molekul cairan atau pelarut dari larutan yang konstantanya lebih rendah ke larutan yang konstantanya lebih tinggi melalui membran semi permeable. Seperti gambar di samping ini semi membran permeable-nya. Rumusnya, tekanan osmotik larutan non elektrolit itu rumusnya P sama dengan M dikali R dikali T. Lalu
P-nya itu adalah tekanan osmiotik larutan, R-nya itu 0,082 L atm mol min 1 K min 1. T-nya itu derajat ya, M-nya itu molalitas. Lalu tekanan osmiotik larutan elektrolit itu yang elektrolit rumusnya P sama dengan M dikali R dikali T dikali I. P-nya itu tekanan osmiotik larutan, M nya molalitas larutan, R itu tetapan 0,082 L atm mol min 1 K min 1. Lalu T-nya itu tadi derajat ditambah 237 itu Kelvin. Lalu I-nya itu tadi Riemann van Hoff, E-nya derajat ionisasi. Lalu selanjutnya kita belajar tentang redoks. Redoks adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Oksidasi adalah pelepasan elektron oleh sebuah molekul atau atom atau ion, sedangkan reduksi adalah penambahan elektron oleh sebuah molekul atau atom atau ion. Itu beberapa contoh oksidasi ya. Beberapa contoh oksidasi seperti 4Fe S ditambah 3O2 G beroksidasi menjadi 2Fe 2O3. Sumber oksigen pada reaksi oksidasi disebut oksidator. Lalu yang kedua itu reduksi. Reduksi banyak dilakukan pada pengolahan biji logam. Reduksi biji besi dengan karbon monoksida seperti Fe2O3S ditambah 3COG bereduksi 2, jadinya 2FeS ditambah 3CO2G. Zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi disebut reduktor. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.